Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Anur Channel. Untuk video kali ini kita bakal membahas tentang apa itu sholat dan apa makna sholat itu dan apa tujuan sholat itu bersama Abah Alif dan Kang Marus ya. Kita akan sinau bareng tentang sholat agar sholat kita bisa berdampak pada semua aspek kehidupan. Oke, kita simak bareng-bareng videonya. Semoga bermanfaat. Man arofahu, Man arofa nafsahu, man arofa nafsahu, fakot faqad arofa arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Artinya ayo kenali diri kita. Karena rahasia-rahasia sirnya Allah ini ada pada diri kita. Nek kita sudah bisa menemukan jati diri kita, gitu, kita akan kenal dengan Tuhan kita. Ini yang perlu benar-benar kita sinau ke sana, gitu. Satu contoh di obrolan pagi hari ini, gitu, kita ketemu kopi, ketemu gorengan, aneka ragam, gitu, rokok, gitu. Kenapa bisa enak? Karena ada rasanya, gitu. Bisanya enak itu karena ada rasanya. Kalau rasanya nggak ada, kita nggak bisa menikmati. Berarti ya nggak mau nih rasanya butuh itu mereng rokok mau. Ini berarti kayak loro nih, Pak. Niku kayak loro. Orang yang nggak bisa merasakan itu berarti kayak loro. Lah, perlu disembuhkan, perlu diperbaiki, gitu. Kenapa? Karena dia belum bisa merasakan. Jadi ini ngelakoni sholat tapi nggak bisa merasakan sholat, berarti saya loro, perlu dandani, gitu. Apa nikmatnya gimana kan harus tahu. Beda semua rasanya. Karena semuanya ada di diri kita semua. Suatu contoh, tempo hari pernah dalam sampaikan, ya. Saat kita di alam kandungan, kita dibungkus oleh apa? Kita hidup di alam kandungan ini dibungkus oleh plasenta. Kita bisa hidup di alam kandungan. Setelah plasenta ini pecah, kita lahirlah ke alam dunia. Nah, di alam dunia ini kita bisa hidup karena dibungkus apa? Dibungkus nafas. Makanya kita hidup di alam dunia. Bukan berarti dibungkus ini diartikan wah kita benar-benar dibungkus, benar, bukan. Ini adalah pengibaratan, ya. Nafas. Maksudnya apa? Ayo pahami. Dari sini kita juga bisa belajar. Nafas itu bisa diartikan nawa itu fardu syariat. Nawa itu niatnya Allah menciptakan kita, fardu, gitu, kan netepi nindakaken kewajiban. Syariat niku aturan. Nafas nawa itu fardu syariat. Jadi maksudnya Allah menciptakan kita, jin juga ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Tujuan utama apa? Nawa itu niatnya Allah menciptakan kita. Fardu berarti nindake apa-apa yang menjadi aturan-aturan, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Syariat jelas niku aturannya. Makanya ada yang melanggar, otomatis kita biasanya kena semprit, kena tilang karena melanggar apa? Aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat niku. Berarti adanya syariat itu karena gandengin niat fardu kali. Syariat juga karena adanya syariat gitu. Memang fungsinya syariat itu untuk mengatur, gitu. Kenapa ada hukum syariat, aturan-aturan syariat, tata cara ibadah secara syariat itu untuk membatasi supaya orang ini tidak kelewat batas. Karena apa? Tingkatannya masih belajar, jadi sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ini terus. Napa niku orang kita kalau sudah sholatnya sudah mancing ya. Kita akan mungkin berdampak pada kehidupan kita ya. Jadi uang sing apik, uang sing anu, pokoknya berguna untuk lingkungannya yang ada di sekitarnya. Ngoten nggih, pomone cara salate pomone harus memenuhi kriteria niku. Lek sampai mboten salat itu nggak bisa menjangkau semua aspek kehidupan, maka dipertanyakan salatnya. Betul. Nah, ini sebenarnya masih akan kita bahas nanti di periode berikutnya, tetapi saya cuplikan, kenapa kita perlu mengerti apa maksud dan tujuan sholat. Artinya di sini kita sholat tidak asal sholat.
Jadi kita harus ngerti kenapa kita kok sholat, maksud dan tujuan sholat apa, artinya sholat Nah, itu ini apa. penting, Nah, Biar- pertama biar enggak itu sholat terus enggak ada maknanya. arti sholat secara umum, secara syariat ini diartikan adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan sang kholiknya, sang pencipta. Jadi kalau kita ingin berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah gitu, jangan kalah viral. Kemarin ada yang telepon sama Allah. Loh. Nah, itu melalui apa? Salah satunya sholat. Akan tetapi di sini sesuatu itu ada yang boleh disampaikan untuk umum, ada yang tidak. Kita balik lagi ke arti tadi. Arti daripada sholat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan sang kholik yang menciptakannya. Kemudian masuklah ke maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan sholat ini apa? Nah, ini perlu. Ngeten Gus, kalau pernah mendengar Gus, bahwasanya itu Allah itu berkomunikasi kita itu melalui sholat. Betul. Kita mau apa yang kita mau ingin apa, kita harus sholat ya. Itu mungkin sholat itu untuk sarana kita berkomunikasi. Betul, ya, betul. Makanya tapi dalam hal ini kan harus tahu terus kayak apa, konsepnya kayak apa gitu loh. Nah, makanya di sini saya ulas dulu mengenai maksud dan tujuan daripada sholat. Maksud dan tujuan daripada sholat, mari kita bawa sifat-sifat di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksud dan tujuan daripada sholat. Kalau secara arti sholat itu diartikan bahwa sholat ini adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan sang kholik penciptanya. Kemudian maksud dan tujuannya, kita sering sholat tapi nggak ngerti maksud dan tujuan. Sehingga setelah sholat nggak merubah apa-apa. Katakanlah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya kenapa kok masih banyak mungkarnya terus? Kejinya juga iya, karena maksud dan tujuan daripada sholat belum paham. Berarti yang bisa kulo simpulkan yang tentu sholat harus orangnya berdampak pada kehidupan kita. Itu intinya kalau kehidupan sehari-hari sebenarnya itu komunikasi ya Gus ya, sama Allah ya. Betul. Ketika kita berinteraksi apa itu komunikasi. Nanti secara luasnya bisa ngeten. Secara luasnya ya. Jadi setelah kita paham maksud dan tujuan yang mana tadi saya terangkan, maksud dan tujuan sholat adalah mari kita bawa sifat-sifat di dalam sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sholat ini ada contohnya salam ke kanan ke kiri ya. Nah, ayo dalam kehidupan kita sehari-hari juga ngeten kita bawa, kita dengan tonggo teparo, dengan saudara lain sebagainya, kita biasakan untuk interaksi salam. Kemudian di dalam sholat kita ada yang namanya posisi berdiri gitu, posisi berdiri. Saat kita berdiri yang dibaca apa? Alhamdulillah, artinya posisinya lurus berdirinya. Jadi kalau nanti dalam kehidupan sehari-hari kita ketemu jalan yang lurus, ayo biasakan membaca nopo alhamdulillah. Saat kita ruku ini ketemu jalan turun, saat sujud juga ketemu jalan turun. Nah, ini yang kita baca subhanallah. Saat nanti ketemu jalan yang naik, ini Allahu Akbar. Nah, ini ada di dalam sholat. Ayo kita latihan, kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malah keliru. Kenapa sholat kita sekarang ini banyak yang rusak? Karena kebalik, sifat keseharian yang kita lakukan ke bawah ke dalam sholat masalahnya. Kenapa ini tuh? Begitu Allahu Akbar, iya gorenganku sholat gosong lali rung dintas. Nah ini ke bawah yang kegiatan-kegiatan aktivitas yang ada di luar sholat ke bawah dalam sholat. Bahkan sampai yang lupa-lupa apa saja bisa keinget saat kita ini sholat. Ini adalah sifat kehidupan sehari-hari ke bawah dalam sholat, sehingga sholat kita kebanyakan rusak, kebanyakan boten khusyuk karena itu tadi. Dan ini Pak, rahasia diri kita. Kalau kita sudah mengetahui diri kita kan mengetahui rahasia Allah. Maksudnya kita praktekkan dengan sholat tadi. Betul. Nah, sholat kita harus berdampak pada aspek kehidupan semua. Jadi yang namanya rahasia Allah ada pada diri kita itu ya, yaitu kita menyebar, kita apa itu bisa manfaat untuk semua kehidupan, di lini kehidupan. Nah betul, makanya dalam sehari-hari kalau kita sudah memahami maksud dan tujuan daripada sholat, jangan salah, sesungguhnya kita sholat itu tidak hanya 5 waktu,
Namun Terus 24 jam ini semuanya adalah sholat. Nah, ini yang kalau sudah paham maksud dan tujuan. Ini rodo alon-alon terus. Iya. Karena gini loh, kalau sudah kayak gitu waktunya kan 24 jam. Apapun yang kita lakukan itu memang bentuk suatu sholat ya. Iya. Jadi ada sholat negeri, sholat swasta. Lah sholat swasta ini kehidupan sehari-hari. Iya. Sholat swasta. Disinilah pentingnya kita nanti mempelajari secara bertahap pelan-pelan, minimal mulai dari artinya dulu. Arti sholat ini apa, kemudian masuklah ke maksud dan tujuannya, supaya kita ini ibarat ngerokok gitu. Ojo ngerokok nek belum ngerti maksud dan tujuannya ngerokok itu apa gitu. Ojo ngopi kalau belum ngerti maksud dan tujuannya sesuatunya di mana gitu. Semua ada maksudnya, ada tujuannya. Seperti hanya kita hidup niki nggih wonten maksudnya, juga ada tujuannya. Nah itu ayo belajar pelan-pelan supaya kita nanti paham. Tak semua lain, ada rasa ilmunya. itu adalah rasa itu jenenge enak rasa pahit, rasa asin, rasa manis, dan itu harus kita rasakan. Betul. Pahit, getir itu kan rasa juga. Jadi kita ini rasanya gini. Itu karena alhamdulillah diri kita ini sehat sehingga bisa ketemu rasa. Lah kebanyakan yang belum bisa ketemu rasa karena belum sehat, perlu obat, perlu ditata, perlu dibenahi. Nah, makanya pentingnya kita belajar karena apa? Hakikatnya tidak ada yang pintar, semua sama-sama gitu. Sama-sama mempelajari untuk meraih yang lebih sempurna. Ini kita tentunya melalui proses tahapan-tahapan belajar yang tidak henti-hentinya. Kata kuncinya semua kehidupan ini sebenarnya sudah dampak dari sholat ya Gus. Betul. Kalau sudah begitu, ya pokoknya kalau barang siapa sudah bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan rasa sabar dan ikhlas, insya Allah itu memang bisa dikatakan buah dari sholat ya Gus. Semua bisa jadi buah daripada sholat, manakala kita bisa menerapkan. Ayo kita bawa sifat-sifat dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada manfaatnya. Kita sholat itu nanti akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu betul. Nah, engkau terus lapis mancing gini Gus. Apapun yang kita lakukan adalah sholat. Maksudnya jangan ditelan-mentah. Karena apa? Itu hanya dampak sebuah sholat gitu. Sehingga nanti kalau aku sholat, tapi ya saya harus terus nyawiji karo kabeh wae. Kita bisa mengaplikasikan sholat kita ke kehidupan ini Gus ya. Betul. Memang kalau kita mau meneliti secara segi bahasa, ini yang harus nantinya perlu belajar lebih mendalam, karena kalau secara umum ini arti daripada sholat secara umum ini nanti seringkali disampaikan bahwa arti sholat ini kan mengingat Allah. Nah, kalau tidak dipelajari secara mendalam, nanti akan ada pendapat bahwa yang penting saya mengingat Allah. Namanya mengingat Allah, tidak harus sholat. Karena cukup dengan mengingat itu sudah sama dengan sholat. Nah, ini makanya perlu belajar lebih khusus lagi supaya tidak salah penempatan. Bukan karena ingat-ingat pakai link yang bagaimana, betul. Yang sholat itu link yang bagaimana, kan itu harus tahu ilmunya. Itu masih dikupas, jangan ditelan mentah ya. Masih bisa dikupas. Kenapa kita saat sholat juga disuruh untuk ingat gitu? Karena saat itulah kita sedang menghadap kepada Sang Pencipta kita. Menghadap Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat. Ini aja mesti dandan sing api, noto sing api, sing pantes bagaimana, unggah-ungguh sopan santun dipakai. Mosok menghadap Gusti Allah ini kok kita sembarangan lah. Ini harusnya dipersiapkan juga. Karena ini sifatnya masih luas ya. Jadi apa-apa yang kita dapat hari ini dalam penyampaian hari ini sifatnya kita masih belajar di awal-awal untuk pondasi awal, untuk dasar-dasar dulu. Paling tidak nanti saat kita akan memasuki topik yang lebih spesifik, kita sudah punya gambaran ilmunya. Di awal lalu pernah saya sampaikan, jangankan sholat gitu, kita dari wudhu sudah luar biasa. Nah, kemarin sudah bahas itu. Iya betul. Makanya ini di saat kita naik sedikit ke bab sholat, ini kita harus paham
maksud dan tujuan wudhu, maksud dan tujuan sholat, nanti semuanya berkaitan. Berkaitan dengan apa? Kalimat tauhid, gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini kalimat tauhid, gitu. Bisa disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Nah, kemudian Muhammadur Rasulullah ini bisa disebut dengan syahadat Rasul. Nah, itu nanti akan kita sampaikan di edisi berikutnya. Semoga sedikit. Iya. La ilaha illallah. La tidak ada, semuanya tidak ada. La ilaha kecuali Allah. Nah, sudah bisa disimpulkan ya. Ini bocoran sedikit ya. Nanti kalau pemirsa mau apa itu tanya lebih lanjutnya bisa japri ya. Iya, oke. Tapi jangan lupa like, subscribe dan juga komen yang baik. Iya, supaya nanti channel ini berkembang, kita bisa sinau bareng-bareng bersama Abah Alif tentunya dan juga Kang Mahrus yang ganteng. Oke, moga manfaat barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.